Halo Sobat Manhwa, selamat datang di konten sebulan sekali, yaitu melanjutkan cerita kultivasi lewat HP part yang ke-17. Di part sebelumnya, Jowen berhasil masuk ke top 10 mahasiswa terbaik Universitas Sunset. Dan di part kali ini, setelah 90 chapter lebih, Jowen berhasil naik ke ranah legend. Dia juga langsung duel melawan mahasiswa pertukaran, yaitu John Cap, adiknya Tante Lisa. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Setelah menerima kekuatan dari lampu ajaib, Jowen merasa seperti berada di bawah laut. Tak lama kemudian, Diting dan Pokemon Peri membangunkan Jowen. Dia pun gak nyangka kalau Diting dan Pokemon Peri mengkhawatirkannya. Jowen pun merasa kalau tidurnya sangat nyenyak dan sangat nyaman. Tiba-tiba kita diperlihatkan tulisan kuno yang bercahaya. Ketika Jowen mau bangun, dawar! Tiba-tiba dia menghantam atap dan merusaknya. Diting sama Pokemon Peri pun sampai keheranan. Ternyata Jowen sampai menembus kamar lain. Atap dan lantai kamar sampai hancur kayak gini. Kenapa aku bisa sekuat ini ya? Ucap Jowen yang masih keheranan. Tiba-tiba dia melihat sebuah pemandangan yang sangat indah. Wajah Jing'an pun langsung memerah karena malu. Dan singkat cerita, Pak Tukang pun datang memperbaiki atap Jowen. Di sisi lain, ternyata Jowen sudah naik ke tingkat legend. Berikut status yang dia miliki. Yes, akhirnya aku naik ke legend juga. Selamat tinggal mortal abadi. Ngomong-ngomong, Xiaolu hebat juga bisa dapetin item yang bisa membuatku naik ranah, ucap Jowen dengan perasaan cukup senang. Lalu Jowen penasaran dengan Life Provident miliknya yang bernama King of Sight. Tapi biar gampang, kita sebut aja King Aura. Meskipun melihat detail King Aura, Jowen masih nggak paham maksudnya. Dia pun ingat perkataan Lisuan kalau pengguna bisa melihat sosok Life Provident mereka. Jowen pun mulai konsentrasi untuk menggunakan kekuatan Life Provident di dalam tubuhnya. Tapi yang dia lihat cuma gambaran alam semesta dengan cahaya menyilaukan di tengah. Jujur Li, dia masih nggak paham efek dari King Aura ini. Tapi yang terpenting sekarang, Jowen tidak perlu khawatir tersiksa lagi kalau nanti menetaskan telur bis pendamping tingkat legend. Dirinya juga penasaran dengan perubahan dari teknik kultivasi yang dia miliki. Jowen pun mulai fokus kembali. Life Provident yang dia dapatkan pertama adalah Octave Prajna dari teknik kultivasi Sutra Wisdom. Efeknya adalah buff peningkatan kekuatan dan buff peningkatan pemulihan. Lalu Life Provident kedua adalah Taoist Body dari teknik kultivasi Taoisme. Efeknya adalah memperlancar sirkulasi energi di dalam tubuh dan meningkatkan pemulihan energi esensi. Kemudian Life Provident yang ketiga adalah Ancient Emperor dari teknik kultivasi Ancient Emperor Sutra. Efeknya meningkatkan semua stat dan bisa mengubahnya ke stat strength dalam jangka waktu tertentu. Dan Life Provident yang terakhir adalah Great Demon God yang dia dapatkan dari teknik kultivasi Demon God Sutra yang berasal dari lampu Aladin yang digacha sama Xiaolu. Efeknya adalah meningkatkan semua stat tapi tidak sekuat Ancient Emperor, namun bisa membantu pengguna untuk mempelajari special ability. Tak lupa Jowen juga mendapat ability Step Space yang membuatnya bisa berdiri di medan apapun. Tapi sayang, kekuatan The First Order of Chaos yang dia dapatkan dari Duyung Laknat kemarin tidak mengalami perubahan. Jowen merasa kalau kekuatan ini akan bereaksi ketika dia sudah mencapai ranah epic atau mungkin ranah mitik. Ini hebat,
Tidak seperti King Aura yang gak jelas itu. Masing-masing teknik kultivasiku punya life providence-nya sendiri. Sekarang saatnya grinding di tempat itu, ucap Zowen. Singkat cerita, Zowen sudah sampai di dungeon sarang semut. Para semut hitam terlihat sedang dibantai. Sambil dilindungi preman terbang dan preman bunga, Zowen melesat menuju sarang semut. Tentu saja para semut hitam ini tidak akan membiarkan Zowen lewat. Nggak pakai lama, Zowen langsung memanggil Jenderal Iblis premannya. Dan dawar! Dengan skill Astral Fish, para semut hitam itu pun langsung lenyap. Drop telur bis pendamping langsung dikasihkan ke Pokemon peri. Tanpa kesulitan, Zowen berhasil sampai ke sarang semut. Tapi di dalam sarang, semut preman emas sudah bersiap memberi kejutan pada Zowen. Dan dia terlihat sangat marah. Di atas sarang, dengan polos dia berlari santuy. Dia cukup senang karena sebentar lagi bisa melihat apa isi di dalam sarang ini. Dan wush! Semut preman emas pun menampakkan diri. Dia berteriak dengan keras hingga anginnya menghempaskan Zowen. Setelah merasakan tekanan dari semut preman emas, Zowen yakin kalau semut preman emas ini adalah monster tingkat epic. Bagi Zowen yang baru naik ke legend, tidak mungkin bisa mengalahkan makhluk epic. Jadi dia langsung memanggil Pokemon peri. Tidak disangka, Pokemon peri juga sudah naik ke ranah legend. Dan inilah status Pokemon peri. Emang berapa banyak telur bis pendamping semut hitam yang udah kukasih padanya? Batin Zowen. Dan wush! Skill Gradient Wind dilesatkan. Skill ini punya efek freeze yang membuat si semut preman emas membeku. Dan krak! Sayangnya skill ini masih belum cukup kuat untuk membekukan si semut preman emas. Setelah lepas dari efek freeze, preman emas terlihat kebingungan. Ternyata Zowen sudah masuk ke sarang tanpa disadari oleh si preman emas. Apaan tuh? Teriak Zowen dalam hati. Dan biur! Zowen pun langsung masuk ke dalam cairan tersebut. Apaan nih? Kok ada manis-manisnya gini? Ucap Zowen. Ternyata yang baru saja dia minum adalah madu Golden End. Efeknya sangat luar biasa, yaitu meningkatkan stat vitality sebesar 1. Zowen pun langsung kaget, soalnya satu tegukan saja membuat statnya naik. Dengan cepat dan kuat, si preman emas langsung melesat kembali ke sarangnya. Dan dawar! Dia langsung menghantam Zowen tanpa sempat Zowen sadari. Alhasil, Zowen pun langsung game over. Sebelum mengetahui keberadaan madu ini, Zowen mati-matian mencari cara untuk menaikkan statnya. Tapi dengan ini, dia tidak perlu khawatir lagi mencari solusi untuk meningkatkan statnya. Zowen pun senang karena berhasil menemukan madu ini. Saat dia login untuk yang kedua kalinya, di atas sarang semut, dia melihat kepompong putih yang misterius. Keesokan harinya, panel berpindah ke Universitas Sunset. Para mahasiswi di sana dibuat terpana oleh seseorang. Dan yang membuat cewek-cewek tersebut terpana adalah mahasiswa pertukaran, yaitu John Cap. Dia berterima kasih sama si ketua BEM karena sudah mengajaknya keliling kampus. Namun itu merupakan suatu kehormatan baginya bisa bertemu dengan sosok yang memiliki julukan Sain. Weige juga sudah mengatur jadwal pertarungan sesuai permintaan John. Kecuali Wang Ji, karena lagi sibuk bikin game. John pun langsung berterima kasih. Dia akan melihat dengan kedua matanya sendiri kekuatan dari para mahasiswa terbaik di Universitas Sunset ini. Kemudian panel berpindah di arena bertarung. John Cap mampu melawan si Codet seperti bukan apa-apa. Si John itu hebat banget. Meskipun udah melawan kita, dia tetap bisa menghadapi Feng Qiuyan dengan mudah, ucap Xiaolu. Ya wajarlah, dia itu punya teknik kultivasi Holy Lake of Judgment, yang merupakan salah satu teknik kultivasi dari keluarga Shigeru.
terang Bang Hai Feng. Singkat cerita, duel pun berakhir. Hasilnya si Codet berhasil menahan imbang si John Cape. Lalu Weige datang memuji si John. Si John pun dengan sopan bilang kalau mahasiswa terbaik Universitas Sunset ternyata kuat-kuat seperti yang diinfokan. Tapi si John masih punya keinginan yang belum terpenuhi. Katakan apa yang ada di benakmu, John, ujar Weige. John mulai menjelaskan kalau dia mendengar bahwa Universitas Sunset baru saja menyelesaikan ujian tes kekuatan. Dan saat penilaian, ada seorang mahasiswa dengan ranah mortal mampu masuk ke 10 besar. John sangat ingin bertemu dengannya dan melihat bakat dari anak ini. Kalau tidak, dia akan sangat kecewa karena sudah jauh-jauh datang kemari. Kemudian panel berpindah ke asrama Zowen. Sudah semalam suntuk dia mencoba, tapi tetap tidak bisa berhasil masuk mengambil madunya. Semut preman emas ini sangat kuat. Serangan skill Great Yunwin sudah tidak bisa lagi mengenai si preman emas ini. Kekuatan, kecepatan, dan kecerdasannya benar-benar jauh berbeda dari semut hitam. Tiba-tiba ada panggilan masuk. Dan saat dicek, ternyata itu adalah panggilan dari Bu dosen Wang Fei. "Halo, ada apa Bu?" tanya Zowen lewat telepon. Di kantornya Bu dosen Wang Fei, ternyata udah ada si Anseng. Zowen bertanya kenapa ada Anseng di sini. Bu dosen Wang Fei bilang kalau dia berencana untuk mengistirahatkan Zowen dari kampus. Hal ini Bu dosen Wang Fei lakukan karena mahasiswa pertukaran dari kampus luar negeri secara terang-terangan menantang Zowen. Dan mahasiswa ini adalah adiknya Lisa. "Siapa Lisa? Aku nggak kenal sama yang namanya Lisa," ucap Zowen. "Itu loh, cewek rambut merah yang ingin membunuhmu dulu. Tapi aku sudah membuatnya lumpuh sehingga tidak bisa menggunakan energi spiritualnya lagi," terang Anseng. John dan Lisa berasal dari keluarga Cape yang merupakan salah satu dari keluarga Shighiro, ibu Bu dosen Wang Fei. Tidak seperti Lisa, John mewarisi kekuatan fisik pahlawan dari keluarganya. Ditambah dia juga memiliki life providence yang sangat kuat. Di wilayah barat, dia dipanggil Sain. Bu dosen Wang Fei yakin si John ini tidak menantang Zowen karena masuk 10 besar. Itu hanya alasannya saja agar dia bisa balas dendam ke Zowen atas apa yang terjadi sama kakaknya. "Loh, yang membuat kakaknya lumpuh kan si Anseng. Kok balas dendamnya ke gua?" batin Zowen. Pihak kampus sebenarnya meragukan nilai Zowen saat ujian. Tapi demi menghargai keluargaan, pihak kampus tidak melakukan apa-apa. Tapi jika Zowen menerima tantangan John dan kalah, itu bisa membawa aib bagi Universitas Sunset. Jadi yang bisa Zowen lakukan sekarang adalah berlindung di bawah perlindungan kampus dan perlindungan keluargaan. Kemudian panel berpindah ke tempat John Cape berada. Banyak mahasiswi yang ngefans dengannya. Tiba-tiba ada yang berlari ke arahnya. Dan shoot! Jing An memberi salam dengan tendangannya. "Apa maksudnya ini, Nona An?" ucap John Cape. "Jangan pura-pura bego. Kau udah tahu kan maksudku?" balas Jing An. "Jadi kau marah karena aku menantang kakak tirimu itu?" ujar John dengan santuy. "Jangan beraninya sama mortal. Kalau kau jantan, lawan aku," tantang Jing An. John Cape berpikir kalau Jing An sedang berusaha melindungi Zowen dan reputasi kampus. Zowen itu mortal. Sudah pasti dia melakukan kecurangan saat ujian untuk mendapatkan harta karun di Siwe Palace. Mengetahui fakta itu, apa kau masih berniat melindunginya? Tanya John dengan tegas. Sontak semua mahasiswi di sana semakin yakin kalau Zowen itu curang. Kalau dia memang tidak curang, seharusnya dia tidak sembunyi di bawah ketiakmu. Lagian duelku dengannya masih 3 hari lagi.
ucap John ke Jing An. 3 hari kelamaan blok, sekarang aja, ucap Sowen yang tiba-tiba datang menerima tantangan si John. Si Jing An pun tanya ke Anseng, kenapa Sowen nongol? Harusnya kan sembunyi. Anseng pun cuman senyum-senyum doang. Bocah ini mengabaikan peringatanku. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Batin Bu dosen Wang Fei. Drone pun mulai diterbangkan. Pertarungan antara Sowen melawan John Cape akan ditayangkan di YouTube Manhwa Period. Duel ini bertujuan untuk melindungi reputasi kampusmu. Jika kau kalah, semua orang akan membencimu loh, ucap si John. Bacot, balas Sowen. Beraninya pakai trik kotor, umpat Lee Suan dari tribun penonton. Di belakangnya, si Codet yakin kalau masternya pasti menang. Kau itu ngapain? Tanya Lee Suan. Memberikan semangat ke masterku, ucap si Codet dengan wajah polos. Di arena, John Cape mengeluarkan bis pendampingnya. Dan apabila Sowen bisa bertahan 10 menit, maka Sowen menang. 1 menit, ucap Sowen. Di depan, bis pendampingnya John mulai menyerang Sowen. Yang kumaksud itu mengalahkanmu dalam waktu 1 menit, dasar idiot, tegas Sowen sambil memanggil Jenderal Iblis premannya. Bu dosen Wang Fei tahu kalau monster yang dipanggil John Cape adalah Holy Spear Knight from Camelot. Dalam sejarah diceritakan kalau makhluk ini adalah Knight of the Round Table dan salah satu bis pendamping terkuat di tingkat legend. Dan serangan kuat mengarah ke Sowen, tapi Sowen tetap santuy dan serius. Lalu Jenderal Iblis Preman muncul sambil menahan serangan tersebut dengan sangat mudah. Sontak Holy Spear of Night langsung mundur. Itu kan Jenderal Iblis, sejak kapan dia punya itu? Teriak Lee Suan. Di sisi Jing An, dia menyadari kalau ada yang berbeda dengan Jenderal Iblisnya Sowen. Dan inilah penampilan Jenderal Iblis Preman di dunia nyata. Apa-apaan monster itu? Serangan Holy Spear Knight ditahan dengan mudah, batin John dari kejauhan. Dan dakwas. Pertarungan antara dua monster terkuat di tingkat legend pun dimulai. Meskipun sama-sama legend, Jenderal Iblis Preman jauh mendominasi. Kalau kayak gini, bertahan 1 jam pun nggak masalah. Bahkan Jenderal Iblisnya Sowen bisa menang melawan kesatrianya si John, ucap Lee Suan. John pun keheranan karena kesatrianya tidak bisa mengalahkan Jenderal Iblisnya Sowen. Dengan salah satu kemampuan Left Provident miliknya, John Cape memberikan buff peningkatan kekuatan pada kesatrianya. Skill Ultimate Shattering Thrust dilesatkan. Tiba-tiba ada sebuah bola energi yang membuat Holy Spear Knight berhenti. Sontak John langsung terkejut setelah melihat itu. Jenderal Iblis Preman langsung menyeret Holy Spear Knight ke arahnya dengan skill Star Suction Pump. Jenderal Iblis Preman berniat mengakhiri pertarungan dengan mengepalkan tangannya. Dan dawas! Dengan skill Astral Fist, Jenderal Iblis Preman menghancurkan Holy Spear Knight berkeping-keping. John pun tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat bis pendamping andalannya hancur berkeping-keping. Dan inilah kekuatan absolut dari Jenderal Iblis Preman, bis pendamping terkuat Sowen saat ini. Hahaha, sisain langsung kena mental, teriak Lee Suan dari tribun penonton. Sasuga masterku, ucap si Codet. Hebat banget, Jenderal Iblisnya bisa menggunakan 2 unik skill sekaligus, batin Jing An. Tiba-tiba di belakang, John mengaktifkan Left Provident Holy Emperor Physic. Dia mengakui kalau sudah menganggap remeh Sowen. Dia pun menyudahi pertarungan Pokemon ini dan berniat menantang Sowen pertarungan yang sesungguhnya. Kau sudah kalah, aku nggak mau tanding ulang, ucap Sowen. Betul, kalah minta ulang, kayak bocil lu,
teriak Lee Suan dari jauh. Dengan tegas, John mempertaruhkan kebanggaannya sebagai keluarga Cape dan mempertaruhkan juga telur bis pendamping Rebellionet yang sudah diperkuat dengan kekuatan Lancelot. Jowen pun langsung setuju dan bertanya aturannya. Aturannya simple, bertahanlah dari serangan ultimateku, tegas John Cape sambil mengeluarkan serangan ulti Holy Light Judgment. Dan dawar, terjadi ledakan besar di arena. Jowen, teriak Lee Suan yang khawatir pada sahabatnya itu. Rasakan itu, inilah kekuatan keluarga Cape yang sebenarnya, teriak John dengan bangga. Dan wush, skill Gradient Wind dilesatkan hingga menembus serangannya John. Pusaran angin besar mengarah ke si John. Sontak si John langsung terkena efek freeze dari skill Gradient Wind. Kau udah kalah dan jangan minta tanding ulang lagi, ucap Jowen. Dia pun langsung menghancurkan esnya dan terlihat si John yang udah pingsan. Sesuai aturan, Jowen mengambil telur bis pendamping Rebellionet yang udah dipertaruhkan sama si John. Sontak Bu dosen Wang Fei langsung menyuruh tim medis untuk segera merawat si John. Jing An pun cuman bisa kesal. Soalnya selama ini Jowen sudah menyembunyikan kekuatannya. Di sisi lain, Bu dosen Wang Fei cuman bisa menghela nafas. Singkat cerita, panel berpindah ke asrama Jowen. Dia sedang men-scan telur bis pendamping dari John dengan HP saktinya. Dan inilah status dari telur bis pendamping Rebellionet yang sudah ia dapatkan. Kuat banget jir. Ini sih udah setara sama Jenderal Iblis Preman, ucap Jowen. Jowen pun merasa aneh. Kenapa John tidak menetaskan bis pendamping ini dan malah menggunakan Holy Spear Knight yang jauh lebih lemah? Nggak pakai lama, Jowen langsung searching di forum dengan menggunakan kata kunci Lancelot. Diketahui kalau Lancelot adalah seorang ksatria yang ada di cerita Raja Arthur, salah satu ksatria terkuat yang dicintai dan dihormati oleh semua orang. Dia memiliki hubungan juga dengan Ratu Guinevere, istri Raja Arthur. Akibat hubungan tersebut, Knight of the Round Table mengalami kehancuran. Lalu Left Providence yang dimilikinya adalah Fate Knight. Efeknya membuatmu menjadi MC sejati. Menurut cerita sejarah, Lancelot ini membawa kehancuran bagi Knight of the Round Table. Apa mungkin John tidak menetaskannya karena Left Providence Fate Knight punya efek negatif? Pikir Jowen. Jowen pun tidak mau mengambil resiko. Dia memutuskan untuk menetaskan telur ini kalau misterinya udah terungkap. Kemudian panel berpindah ke asramanya Bu dosen Wang Fei. Terlihat kalau dirinya sedang teleponan dengan seseorang. Dia menginfokan kalau Jowen benar-benar mahasiswa yang spesial kepada orang misterius. Jika Jowen diibaratkan batu permata yang belum diasah, mungkin Anda satu-satunya orang yang bisa mengasahnya, ucap Bu dosen Wang Fei. Orang misterius ini pun memberikan sebuah saran yang belum diketahui ke Bu dosen Wang Fei. Lalu Bu dosen Wang Fei juga bilang kalau Jowen punya bis pendamping yang bisa mengalahkan John Cape. Sebelum panggilan berakhir, Bu dosen Wang Fei berjanji akan mengirimi pria misterius ini video pertarungan Jowen melawan John Cape. Nggak pakai lama, orang ini langsung terjun ke jurang dan lanjut eksplorasi. Tak terasa, pagi hari pun tiba. Pagi-pagi begini udah ada yang nelpon. Dan tak lain dan tak bukan, yang cuma nelpon Jowen di pagi-pagi buta gini ya cuman Lee Suan. Bangun woi, jangan turu terus. Bu dosen Wang Fei baru saja mengirimi tugas. Cepat lihat email, bentak Lee Suan. Emang tugasnya apaan sih? Heboh bener, ucap Jowen. Terlihat kalau tugas dari Bu dosen Wang Fei adalah berburu 10 auspicious beast yang berlokasi di wilayah terlarang. Ini Bu dosen Wang Fei yakin ngasih tugas ke wilayah terlarang, ucap Jowen lewat telepon.
Sedangkan Lisuan sedang sibuk browsing informasi mengenai lokasi ujiannya. Wilayah terlarang yang dimaksud berada di bawah tanah kota Luoyang. Tempatnya sih nggak terlalu berbahaya, soalnya dikelilingi sama safe zone. Satu-satunya alasan kenapa tempat ini menjadi terlarang karena di tempat ini ada kekuatan misterius yang melarang seseorang memanggil bis pendamping mereka di area ini. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Tapi nggak apa-apa, kita akan lanjut lagi bulan depan. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.